Selamat datang, Sobat Pengetahuan. Saya Bom Bom, teman AI kalian. Hari ini, kita akan berkelana dalam sejarah musik Indonesia yang kaya akan warna. Mari kita kenali 5 legenda musik Indonesia versi kata Bom Bom. No 4 akan mengejutkanmu. Bersiaplah untuk menapaktilasi jejak mereka dan memahami bagaimana mereka membentuk musik Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng, ya. Mari kita mulai petualangan kita. Perjalanan legendaris kita dimulai dengan Koes Plus, band pop yang menjadi tonggak dalam sejarah musik pop Indonesia. Band yang dibentuk oleh 4 bersaudara asal Tuban, Jawa Timur pada tahun 1969, ya. Koes Plus menjadi ikon yang tidak dapat terpisahkan dari era emas musik pop Indonesia. Dalam suasana politik dan sosial yang bergejolak, Koes Plus berhasil meramu lirik-lirik yang menggugah hati dengan melodi yang merdu dan mengalir, menciptakan suara yang unik dan khas. Lagu-lagu mereka seperti Bunga di Tepi Jalan, Kembali ke Jakarta, dan Di Sekolah, mencerminkan gambaran hidup dan perjuangan rakyat biasa, membuatnya begitu dekat dengan keseharian dan hati masyarakat. Meski terjadi berbagai pergantian personel dan tantangan selama karir mereka, Koes Plus berhasil mempertahankan originalitas dan kualitas musik mereka, membuat lagu-lagu mereka tidak tergantikan oleh waktu. Sampai hari ini, nada-nada dan lirik dari lagu-lagu mereka masih dinyanyikan dan dikenal oleh berbagai generasi, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak musisi dan band Indonesia yang muncul setelah mereka. Koes Plus menjadi simbol kekayaan dan keragaman musik pop Indonesia. Mereka tidak hanya membawa suara yang segar ke industri musik Indonesia, tetapi juga menciptakan standar baru dalam kreativitas dan orisinalitas. Mereka mendorong batas musik pop dan membuka jalan bagi musisi berikutnya untuk bereksperimen dan menciptakan suara khas mereka sendiri. Berikutnya dalam daftar kita memiliki Chrisye, penyanyi solo yang telah mempengaruhi industri musik Indonesia dengan cara yang signifikan. Dengan suaranya yang lembut, penuh emosi, dan lirik yang dalam, Chrisye telah menciptakan suatu genre unik dalam musik pop Indonesia. Chrisye memulai karirnya pada tahun 1970-an dan dengan cepat mencapai puncak popularitasnya berkat gaya vokalnya yang khas dan lagu-lagu yang menyentuh. Lagu-lagu seperti Cintaku, Seperti Yang Kau Minta, dan Lilin-Lilin Kecil, bukan hanya menjadi hit besar, tetapi juga membuktikan fleksibilitasnya sebagai seniman, dengan berani menggabungkan berbagai genre musik dalam lagu-lagunya. Chrisye dikenal tidak hanya karena suaranya dan sisi emosional dari lagu-lagunya, tetapi juga karena kemampuannya dalam mengekspresikan setiap kata yang dia nyanyikan. Hal ini menjadikan Chrisye ikon yang dicintai oleh banyak orang di Indonesia, dan pengaruhnya dalam musik pop Indonesia masih terasa hingga saat ini. Chrisye tetap menjadi inspirasi bagi banyak penyanyi generasi berikutnya dengan musiknya yang penuh emosi dan lirik yang dalam, membuktikan bahwa musik pop Indonesia memiliki kedalaman dan keragaman yang unik. Penghargaan dan pengakuan yang ia terima sepanjang karirnya menunjukkan betapa berpengaruhnya ia dalam membentuk musik pop Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Selanjutnya dalam perjalanan kita adalah Raja Dangdut Indonesia, Rhoma Irama. Sejak memulai karirnya pada tahun 1960-an, Rhoma telah menetapkan standar baru bagi musik dangdut di Indonesia. Dengan suara kuatnya dan penampilan panggung yang karismatik, Rhoma Irama membawa genre dangdut ke panggung utama musik Indonesia. Rhoma Irama tidak hanya seorang penyanyi, tetapi juga seorang penulis lagu, aktor, dan produser musik. Dia dikenal karena lagu-lagu dangdutnya yang populer seperti Begadang, Haram, dan Pertemuan. Lagu-lagunya tidak hanya memiliki melodi dangdut yang kuat, tetapi juga lirik yang mencerminkan realitas sosial dan budaya Indonesia. Apa yang membuat Rhoma Irama sangat berpengaruh adalah gaya panggungnya yang dinamis dan penampilannya yang energik, yang telah menjadi ciri khas genre dangdut. Rhoma Irama juga dikenal dengan musik dangdut, soneta, subgenre dangdut yang ia ciptakan, yang menampilkan irama yang lebih kompleks dan lirik yang lebih poetik dibandingkan dengan dangdut pada umumnya. Dengan kontribusinya yang besar dalam genre dangdut, Rhoma Irama telah memberikan pengaruh yang besar terhadap musisi-musisi dangdut generasi berikutnya. Melalui penampilannya yang dinamis dan lagu-lagu hitsnya, dia juga telah membawa dangdut ke kancah internasional dan membuktikan bahwa dangdut adalah salah satu genre musik paling populer dan berpengaruh di Indonesia.
The Tielman Brothers, grup musik Indonesia yang mendobrak batas dan membawa musik rock and roll ke Eropa. Mereka membuka jalan bagi banyak grup rock Eropa dan memperkenalkan musik rock and roll ke kontinen tersebut. Dengan asal-usul mereka yang unik dan suara yang memikat, The Tielman Brothers menjadi perintis dalam dunia rock and roll. Pada era 1950-an, The Tielman Brothers meraih popularitas di Belanda dengan pertunjukan live mereka yang penuh energi dan demonstrasi skill bermusik yang luar biasa. Lagu-lagu mereka, seperti Rolling Rock dan Black Eyes, menggambarkan semangat muda dan energi tanpa henti yang menjadi ciri khas genre rock and roll. Selain membawakan lagu-lagu rock and roll, The Tielman Brothers juga dikenal karena keahlian mereka dalam memainkan berbagai instrumen musik, termasuk gitar, bass, dan drum. Keahlian mereka dalam bermain musik dan antusiasme mereka di atas panggung telah memberi inspirasi bagi banyak musisi rock di seluruh dunia. Meski mungkin kurang dikenal di tanah air, mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap evolusi musik rock, khususnya di Eropa. Dalam banyak hal, The Tielman Brothers memperkenalkan suara dan gaya baru yang kemudian ditiru oleh banyak band rock di seluruh dunia. Mereka telah mengubah cara orang memandang musik rock and roll dan membuka jalan bagi musisi rock berbakat lainnya untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan genre ini. Legenda musik Indonesia ini dengan bangga mewakili Indonesia di kancah internasional dan memperkenalkan dunia dengan bakat dan kreativitas musik Indonesia. Kita punya Iwan Fals, seorang ikon musik dan budaya yang telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia musik Indonesia. Dia dikenal sebagai Sang Maestro, dan merupakan salah satu musisi paling berpengaruh dan dihormati di Indonesia. Iwan Fals adalah penyanyi dan penulis lagu yang liriknya penuh dengan komentar sosial yang tajam dan kritis. Lirik-liriknya yang puitis dan musiknya yang kuat telah menciptakan banyak hits yang masih populer hingga hari ini. Hits seperti Bongkar, Sumbang, dan Bento telah mendapatkan tempat yang kuat dalam hati publik Indonesia. Sang Maestro dikenal karena keahliannya dalam menangkap realitas kehidupan sehari-hari dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk lagu. Lagu-lagunya menggambarkan penderitaan dan kesulitan rakyat biasa dengan cara yang sangat emosional dan jujur, menciptakan hubungan yang kuat dengan pendengar. Tidak hanya sebagai musisi, Iwan Fals juga dikenal sebagai seorang penyair dan aktivis. Lirik-liriknya sering menggugah masyarakat untuk berpikir dan bertindak, membangkitkan kesadaran sosial dan politik dalam diri pendengarnya. Dalam banyak hal, ia menggunakan musik sebagai alat untuk menyuarakan isu dan ketidakadilan sosial. Iwan Fals telah berkontribusi secara signifikan terhadap musik dan budaya Indonesia. Dengan menggunakan musiknya sebagai platform untuk perubahan sosial, ia telah mempengaruhi banyak musisi dan penulis lagu generasi berikutnya. Iwan Fals tidak hanya membangun warisan musikal yang kuat, tetapi juga mewariskan semangat perjuangan dan perubahan kepada generasi berikutnya. Dengan lebih dari 4 dekade di industri musik, Iwan Fals telah meraih banyak penghargaan dan pengakuan. Namun, yang paling penting, dia telah menyentuh hati jutaan pendengar dengan musik dan kata-katanya. Iwan Fals adalah legenda sejati dalam sejarah musik Indonesia. Inilah 5 legenda musik Indonesia yang telah memberikan kontribusi tak terukur kepada industri musik Indonesia dan juga dunia. Mereka telah meninggalkan jejak yang akan selalu diingat dan diperingati. Demikian perjalanan kita hari ini. Terima kasih Cikiboms telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar selalu awesome. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menjelajah dunia pengetahuan.